Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asbab Al-Nuzul atau Asbabun Nuzul ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama Era Syafina, yang kedua Dina Andriana, yang ketiga Lilis Maulina, dan yang terakhir Khairatun Hisan Mawardi. Pertama, definisi asbabun nuzul dan fungsinya dalam memahami Al-Quran. Asbabun nuzul secara etimologi terdiri dari kata asbab, yakni jamak dari sababa yang berarti sebab-sebab, dan an-nuzul yang berarti turun. Yang dimaksud asbabun nuzul di sini adalah ayat Al-Quran. Jadi, asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Muhammad Amin Suma tentang faedah mempelajari asbabun nuzul yang mengatakan, kesulitan dalam menafsirkan Al-Quran tanpa melibatkan ilmu asbabun nuzul mungkin tidak terlalu terasa ketika seseorang hendak menafsirkan ayat-ayat ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut ayat-ayat kauniyah. Tetapi 75% diduga kuat akan menghadapi masalah ketika dihubungkan dengan ayat-ayat qasas dan terutama ayat-ayat hukum. Pasalnya, karena ayat-ayat kauniyah dapat dikatakan lebih banyak berhubungan dengan kondisi kekinian dan kemungkinan masa depan, sementara ayat-ayat sejarah dan hukum sangat berhubungan dengan masa silam di samping masa sekarang dan masa yang akan datang. Selanjutnya, atas dasar ini, maka terlepas dari sikap pro kontra para pakar ulumul Quran akan keberadaan ilmu asbabun nuzul, yang pasti keberadaan ilmu ini telah memasyarakat dalam dunia tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu asbabun nuzul telah menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari ilmu-ilmu Al-Quran secara keseluruhan, dan keberadaannya sama sekali tidak merugikan penafsiran dan justru semakin memperkaya dalam penafsiran. Saya akan menjelaskan tentang metode mengetahui asbabun nuzul. Para ulama bersepakat ada dua metode untuk mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama, melalui jalur riwayat. Metode menunjukkan bahwa setiap orang dapat mengetahui peristiwa konteks turunnya Al-Quran, tetapi dengan periwayatan yang panjang, dan hanya bisa didapatkan dari orang yang thiqah, dhabit, dan adil. Kedua, melalui jalur mendengarkan riwayat langsung dari para sahabat yang menyaksikan peristiwa turunnya wahyu. Untuk metode ini, hanya orang tertentu yang bisa mengetahui karena berkaitan dengan masa sahabat, sehingga dapat dipastikan hanya sahabat awal yang mengetahui peristiwa wahyu, seperti turunnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 120 yang menjelaskan tentang jima. Sahabat Jabir meriwayatkan bahwa orang Yahudi mempunyai anggapan bahwa laki-laki yang mendatangi atau bersetubuh dengan istrinya dari belakang akan mendapatkan anak cacat atau mata juling, sehingga turunnya ayat tersebut. Ungkapan yang dipakai dalam Asbab An-Nuzul, ungkapan-ungkapan yang digunakan para sahabat untuk menunjukkan sebab turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Ungkapan-ungkapan itu ada beberapa bentuk sebagai berikut. A. Sebab An-Nuzul disebutkan dengan ungkapan yang jelas seperti sebab turunnya ayat ini demikian. Ungkapan ini secara definitif menunjukkan sebab Al-Nuzul dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Poin B. Sebab Al-Nuzul tidak ditunjukkan dengan lafal sabab, tetapi dengan mendatangkan lafal fa yang masuk kepada ayat, dimaksud secara langsung setelah pemaparan suatu peristiwa atau kejadian. Ungkapan seperti ini juga menunjukkan bahwa peristiwa itu adalah sebab bagi turunnya ayat tersebut. Poin C. Sebab Al-Nuzul dipahami secara pasti dari konteksnya. Dalam hal ini Rasul ditanya orang, maka ia diberi wahyu dan menjawab pertanyaan itu dengan ayat yang baru diterimanya. D. Sebab Al-Nuzul tidak disebutkan dengan ungkapan sebab secara jelas, tidak mendatangkan fa yang menunjukkan sebab, dan tidak pula berupa jawaban yang dibangun atas pertanyaan. Dikatakan sebab nuzulu hadhihi ayah fi kadza. Ungkapan seperti ini tidak secara definitif menunjukkan sebab, tetapi ungkapan ini mengandung makna sebab atau makna dan lainnya juga, yakni tentang kasus hukum kasus atau persoalan yang sedang dihadapi. Macam-macam asbab al-nuzul dan contohnya. Pertama, peristiwa khusumah
atau pertengkaran artinya, yang sedang berlangsung, semisal perselisihan antara kelompok Aus dan Khazraj, yang disebabkan oleh rekayasa kaum Yahudi sampai mereka berteriak, senjata-senjata, atau dalam bahasa Arabnya, as-silah, as-silah. Dari kejadian ini turunlah beberapa ayat dari surah Ali Imran yang dimulai dari ayat 100 hingga beberapa ayat berikutnya. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian 68 dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Ali Imran ayat 100. Kedua, peristiwa berupa kesalahan orang yang tidak dapat diterima akal sehat, seperti orang yang masih mabuk mengimani salat sehingga ia dalam membaca surah Al-Kafirun, kemudian turunlah ayat dari surah An-Nisa yang berisi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat sedang kamu keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ketiga, peristiwa mengenai cita-cita dan harapan, seperti muwafaqat, persesuaian atau kecocokan. Umar radhiyallahu anhu, aku ada persesuaian dengan Tuhanku dalam 3 perkara. Aku katakan kepada Rasulullah, bagaimana kalau maqam Ibrahim kita jadikan tempat salat? Maka turunlah ayat Al-Baqarah, ayat 125, yang berisi, dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan i'tikaf, yang rukuk dan yang bersujud. Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Nama saya Rosyafina, saya akan menjelaskan tentang berbilangnya riwayat asbab nuzul untuk satu ayat atau sebaliknya. Asbab nuzul diriwayatkan dari seorang sahabat, maka dapat diterima makbul sekalipun tidak dikuatkan dan didukung dengan riwayat yang lain. Karena perkataan sahabat tidak ada celah untuk diijtihadkan dalam masalah ini. Dan sahabat adalah orang yang melihat serta bertemu langsung dengan Rasulullah. Adapun jika asbab an-nuzul diriwayatkan dengan hadis mursal, yaitu hadis yang sanadnya gugur dari seorang sahabat dan hanya sampai kepada seorang tabi'in, maka hukumnya tidak dapat diterima kecuali sanadnya sahih dan dikuatkan oleh hadis mursal lainnya, dan perawinya harus dari imam-imam tafsir yang mengambil tafsirnya dari para sahabat seperti Mujtahid, Ikrimah, dan Sa'id bin Jubair. Hikmah mengetahui asbab al-nuzul. Yang pertama, membantu dalam memahami ayat dan menghilangkan 73 kesulitan. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha pengampun. Quran surah 2 ayat 115. Lafal ayat ini secara tekstual menunjukkan bahwa seseorang boleh melaksanakan sholat menghadap kemana saja. Tidak diwajibkan baginya untuk menghadap al-bait al-haram baik dalam bepergian maupun di rumah. 2. Pengkhususan hukum dengan sebab atau taksis al-hukum bi asbab. Bagi yang menganut paham al-ibrah bi khusus asbab la bi umum al-lafzi, atau ketentuan berlaku untuk kekhususan sebab bukan pada keumuman lafal, maka dari situ ayat-ayat zihar di permulaan surah Al-Mujadilah sebabnya adalah bahwa Aus bin As-Samit menzihar istrinya Khawlah
binti Hakim As-Sa'labah. Yang keempat yaitu pemudahan hafalan, pemahaman dan pengukuhan wahyu dalam benak setiap orang yang mendengarnya. Jika ia mengetahui sebab turunnya karena hubungan antara sebab dan akibat, hukum dan peristiwa, peristiwa dan pelaku, masa dan tempatnya, semua itu merupakan faktor-faktor pengokohan sesuatu dan terpahatnya dalam ingatan. Terima kasih telah menonton video kami. Kami dari kelompok Asbabun Nuzul memohon maaf jika ada kesalahan. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan atau kekeliruan yang terdapat dalam video kami, mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.